Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 7. Ini dengan Ibu Rizky. Maaf banget ya kalau Ibu sekarang menyampaikan materi proteksi data dan file itu lewat recording, dan mudah-mudahan kalian tetap bisa mengerti apa yang Ibu ajarkan kali ini. Eh, Kita di sini ada materi terakhir sebelum kalian ke UAS atau PAT. Ini ada materi terakhir yang Ibu harus sampaikan ke kalian, dan ini akan keluar di PAT kalian gitu. Jadi kalian harus simak baik-baik ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan slide presentasi. Ini akan menampilkan slide presentasi. Oke, di sini ada materi yang terakhir yaitu proteksi data dan file. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti kalian setelah mendapatkan pembelajaran ini, kalian akan mengetahui pentingnya menjaga keamanan data dan file yang dimiliki. Kalian juga akan mengetahui bagaimana pengertian enskripsi, pengertian deskripsi, fungsi enskripsi juga, dan juga pengertian salah satu algoritma enskripsi yaitu Caesar Keeper. Selanjutnya, kalian akan memahami bagaimana cara kerja salah satu algoritma yaitu Caesar Keeper. Selanjutnya, yang terakhir, kalian akan menerapkan bagaimana Caesar Keeper itu dapat melakukan enskripsi data. Lanjut. Nah, di sini yaitu kenapa sih kita harus mempelajari proteksi data dan file. Terus kenapa keamanan data itu dianggap penting sih gitu. Nah, kenapa dianggap penting itu? Jawabannya adalah keamanan data itu tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang muncul akibat kebocoran atau kehilangan data. Jadi, data itu adalah suatu hal yang sensitif ya, anak-anak. Nah, data itu berisikan data pribadi kita, misalnya kayak umur, usia, misalnya kalau di rumah sakit data riwayat penyakit, dan lain-lain. Nah, itu data pribadi itu tuh jangan sampai orang lain yang tidak berkepentingan itu tahu gitu, dan dapat memanfaatkan data diri kita untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, jadi kita harus menjaga data pribadi kita sendiri gitu kan. Jadi data pribadi itu hanya kita dan orang yang bersangkutan aja yang tahu tentang data tersebut. Nah, apa sih dampaknya ketika data pribadi kita bisa terekspos oleh orang atau keamanan data kita bocor? Yang pertama yaitu dampaknya ada pencurian identitas ya. Tentu kalau data pribadi kita bocor, orang tahu identitas kita itu bisa di apa ya? Bisa identitasnya itu dimanfaatkan ke hal-hal yang tidak baik gitu ya. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai penipuan online, misalnya ada orang lain tahu nih nomor pribadi kalian gitu. Nah, terus orang yang nggak bertanggung jawab itu menggunakan nomor kalian untuk bisa kayak mengatasnamakan bahwa dirinya adalah orang tua atau saudara kalian. Terus dengan secara mudahnya dia bisa meminta misalnya kirimkan uang atau kirimkan kuota ke nomor ini. Saya adalah orang tua kamu misalnya, si penipu itu. Nah, itu kalau misalnya orang yang nerimanya juga dalam kondisi tidak sadar atau kondisi uh,
tidak fokus itu akan secara mudah tertipu kan. Nah, modus-modus kayak ginilah yang emang dulu marak banget terjadi, mungkin sampai sekarang bisa masih terjadi gitu. Jadi itu tuh awalnya dari kebocoran data uh, identitas kita ya itu. Kemudian ada pembobolan perangkat. Nah ini biasanya terjadi ketika perangkat kita sedang di hacker gitu, sedang di hacker oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Nah akhirnya perangkat kita seperti handphone ataupun laptop itu bisa dihack dengan mudah dan dapat dicuri data-data di dalamnya dengan mudah. Misalnya dapat dicuri data foto pribadi kita, video kita, dan kemudian data-data itu uh, di, dimanfaatkan ke hal-hal yang tidak baik gitu ya, tidak benar gitu. Nah selanjutnya ada pengambil alihan akun. Nah biasanya ini terjadi ke akun sosial media kalian. Misalnya tiba-tiba akun sosial media kalian memposting hal-hal yang tidak seharusnya kalian posting misalnya gitu. Nah dan kalian tidak tahu yang mau posting itu siapa karena kalian merasa bukan saya kok yang posting, tiba-tiba ada foto lain gitu. Nah itu biasanya ini terjadi di sosial media ya. Ini cukup sering terjadi, kasusnya banyak banget. Mungkin kalian bisa searching aja sendiri untuk kasus-kasusnya. Nah ini biasanya terjadi di sosial media gitu, akun sosial media. Nah selanjutnya, nah untuk meminimalisir hal tersebut ya, keamanan data yang bocor gitu, data pribadi kita, nah dapat dilakukan dengan cara yaitu ada enkripsi dan dekripsi data. Nah, untuk enkripsi sendiri yaitu pengubahan data yang bisa dibaca menjadi data yang tidak bisa dibaca. Nah, biasanya pengubahan data dari yang bisa dibaca dan menuju ke tidak bisa dibaca ini ke data berupa informasi ya. Contohnya, kalian biasanya menemukan di aplikasi WhatsApp. Nah, sebelum kalian melakukan chat, di bagian atas itu ada enkripsi, encryption end-to-end. Nah, itu merupakan salah satu metode enkripsi yang diterapkan oleh perusahaan WhatsApp. Jadi, yang mengetahui pesan itu hanya kalian dengan teman kalian yang kalian chatkan gitu. Perusahaan WhatsApp ataupun di luar kalian yang ngechat tidak akan bisa tahu informasi yang sedang kalian obrolkan di chatan tersebut gitu. Nah itu enkripsi data yang diterapkan di perusahaan WhatsApp. Nah itu dari pengertian enkripsi ya. Selain enkripsi itu juga ada yang dinamakan dekripsi. Nah dekripsi ini tuh kebalikan dari enkripsi. Kalau enkripsi dia mengubah plain text atau data yang masih bisa dibaca menjadi ciphertext atau data yang random acak kayak gini, cuman ini tuh sebenarnya adalah representasi dari si plain text ini gitu. Jadi dekripsi ini kebalikannya dari yang data yang tidak bisa dibaca ini atau ciphertext, dia akan mengubahnya kembali ke plain text menjadi data informasi yang bisa dibaca gitu. Jadi kebalikannya, kalau enkripsi itu mengubah plain text atau data yang masih bisa dibaca ke ciphertext, kalau dekripsi itu adalah ciphertext dari ciphertext mengubahnya menjadi plain text kembali gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi dari enkripsi. Mungkin kalian udah tanya-tanya nih, kenapa sih kita harus belajar enkripsi, kenapa gitu kan. Nah, di sini ada alasannya anak-anak. Pertama, yaitu enkripsi ini adalah sebuah tembok pelindung agar tidak ada penyusup ataupun pihak lain yang bisa mengetahui isi dari data informasi yang
kalian sebarkan misalnya. Jadi si data tersebut hanya kalian dan orang penerima lah yang bisa tahu gitu. Nah itu ya fungsinya sebagai tembok pelindung. Jadi mungkin kalau misalnya kalian sedang mengomongkan hal-hal yang sensitif yang memang tidak bersifatnya untuk diketahui oleh publik, nah enkripsi ini tuh sebagai pelindungnya gitu. Jadi hanya kalian dan orang yang kalian tujukanlah yang tahu gitu pesan tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga keamanan data dari penyadap. Enkripsi merupakan dinding pelindung, maka akan melindungi data dari penyadapan oleh pihak luar. Jadi ketika orang lain melakukan penyadapan ke pesan yang kalian kirimkan, misalnya lewat WhatsApp, itu dia tidak akan tahu arti pesan tersebut karena sifatnya dia berupa ciphertext kan. Jadi sebenarnya pesan tersebut hanya kalian dan orang tujuan lah yang tahu gitu plain textnya seperti apa gitu. Penyadap tidak akan tahu pesan yang masih berupa ciphertext tanpa tahu ada kuncinya. Nah itu, jadi syarat untuk si orang penyadap itu bisa tahu informasi dari ciphertext kalian itu ada harus tahu kuncinya, harus tahu key-nya. Nah nanti kita akan bahas ini di metode dasar cipher. Oke. Nah sebelumnya sampai sini kalian paham kan fungsi enkripsi itu seperti apa? Oke, lanjut. Nah, di sini ada cara kerja enkripsi. Gimana sih cara kerjanya kok ada plain text dirubah ke ciphertext? Nah, jadi gini. Nah, di sini kita awalkan oleh si pengirim, ya. Kita awali oleh si pengirim. Nah, ini biasanya enkripsi ini berfungsi pada pesan informasi aja gitu, lebih ke pesan informasi antara pengirim dan penerima gitu. Pertama, kita awali dengan pengirim. Dia akan mengirimkan sebuah data pesan. Nah, misalnya di sini saya nanti jadi nonton kan di bioskop. Nah, ini adalah sebuah pesan plain text, artinya pesan yang masih bisa dimengerti atau dibaca oleh kita gitu ya, yang masih dimengerti bahasa kita lah gitu. Kemudian setelah dia mengirimkannya, selanjutnya akan melewati proses yang namanya kunci enkripsi. Nah gitu, dari ini dia akan dirubah menjadi sebuah pesan ciphertext yang artinya dia akan dirubah menjadi huruf random, tapi sebenarnya huruf random ini adalah plain text itu sendiri gitu ya. Nah, dia akan dirubah menjadi ciphertext, kemudian dia akan diterima oleh si penerima. Tapi si penerima ini tidak akan menerima dalam bentuk pesan random ini ya, tapi dia tetap akan menerima dalam bentuk plain text gitu. Kenapa dalam bentuk plain text? Ya ini, ketika si penerima ini menerima pesan tersebut, ya kan dia masih berupa ciphertext ya. Kemudian dia akan melewati yang namanya kunci dekripsi. Jadi dirubah dari yang ciphertext menuju ke plain text ini gitu. Nah, maka si penerima itu sebenarnya dia akan tetap menerima chat ini gitu. Chat yang berupa plain text. Tapi sebenarnya chat tersebut udah melewati proses yang namanya dekripsi gitu. Jadi sampai sini paham? Nah, jadi si pengirim ini dia akan mengirimkan pesan berupa plain text. Setelah berupa plain text, dia akan melalui yang namanya proses enkripsi, yaitu mengubah plain text menjadi ciphertext. Ciphertext ini adalah bahasa kode pengkodean random gitu, pengkodean random yang dikeluarkan yaitu sebuah ciphertext ke si penerima. Nah, si penerima ini dia tidak akan menerima ciphertext mentah-mentah kayak gini ya, dia nggak akan tahu gitu kalau menerima ciphertext huruf random kayak gini, apaan gitu kan. Nah, si
si ciphertext ini dia akan dirubah kembali melalui proses yang namanya dekripsi, yaitu perubahan dari yang ciphertext menuju ke plain text. Nah, baru si penerima ini akan paham, oh ternyata si pengirim tuh mengirimkan pesan ini loh, gitu. Nah, gitu ya, sampai sini paham? Ya. Selanjutnya, nah, kita udah belajar tadi mengenai enkripsi dari mulai pengertiannya, fungsinya, gitu kan, sampai cara kerja enkripsi itu seperti apa. Nah, di sini metode enkripsi data itu sebenarnya banyak banget ya di luar sana gitu. Nah, tapi kita di sini akan belajar yang namanya adalah algoritma ciphertext. Nah, algoritma ini adalah salah satu metode enkripsi data yang paling sederhana dan paling memungkinkan kita pelajari, oke? Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut dan lebih dalam mengenai ciphertext, di sini Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih algoritma ciphertext, gitu kan. Nah, algoritma ciphertext ini menggunakan nama Caesar karena terinspirasi oleh Julius Caesar, seorang kaisar Romawi. Nah, jadi algoritma Caesar Cipher ini itu awalnya dari nama si kaisar Romawi ini, yaitu adalah Julius Caesar gitu kan. Seorang kaisar Romawi yang menggunakan algoritma ini saat berkomunikasi dengan para petinggi negara agar informasi tidak bocor. Nah, jadi orang pertama yang menggunakan metode yang menggunakan algoritma ciphertext Caesar Cipher ini adalah si Julius Caesar dulunya untuk berkomunikasi antara dirinya dan juga ke jajaran petinggi negaranya agar informasi tersebut hanya diketahui oleh dia dan orang yang bersangkutan gitu. Jadi informasinya tidak bocor ya. Caesar Cipher ini adalah cara kerjanya itu cara kerjanya adalah menggeserkan urutan huruf alfabet ke kiri ataupun ke kanan dengan jumlah geseran tertentu ya. Jadi dia menggeserkan mau ke kanan ataupun ke kiri dengan jumlah tertentu. Misalnya geser ke arah kiri 2 langkah atau geser ke arah kanan 2 langkah. Itu cara pergeseran seperti itu. Mungkin kalian masih bingung ya, gimana sih cara pergeserannya gitu Bu, gitu. Saya masih belum paham. Nah, sebelum ke cara nanti kita ke latihan soalnya, biar kalian lebih mengerti, ini Ibu kenalkan terlebih dahulu. Nah, itu ya, cara kerjanya seperti itu. Oke, untuk kita belajar cara kerja Caesar Cipher ini, kalian akan lanjut ke video part 2-nya ya. Oke,